sahabat APC, selamat pagi dan selamat datang kembali di APC Lip Talk edisi kedua. Nah, obrolan ini adalah talk show santai tapi serius yang selalu mengupas tuntas isu-isu perpustakaan dan pustakawan. Saya Siska, dan pagi ini kita akan membahas sesuatu yang cukup mengusik realita. Judul kita pagi ini yang mungkin bikin hati kita deg-degan adalah ini ya, setelah tunjangan DPR, kapan pustakawan dapat tunjangan? Ini bukan soal iri loh, tapi soal apresiasi profesi. Kita akan mengupas tuntas nasib pustakawan dari tunjangan impian hingga kekhawatiran. Apakah profesi ini nantinya masih relevan di tahun 2030? Maaf. Jadi, pastikan stay tune. Untuk membahas isu sepenting ini, saya sudah kedatangan dua serikandi literasi yang luar biasa gitu ya, dari jenjang universitas maupun jenjang SMP, SMA. Yang pertama ada Kak Ayu Yuli Wijayanti MA. Beliau adalah penggagas inisiatif digital keren namanya Librarian on Stage. Nah, ini ada di Instagram ya. Nanti bisa kakak-kakak APC lainnya searching gitu ya, Librarian on Stage. Jadi nanti bisa browsing, melihat apa saja kegiatannya Kak Ayu. Dan kita bisa belajar banyak dari Kak Ayu lewat postingan-postingan di Librarian on Stage. Nah, Kak Ayu ini meyakini perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga ruang hidup bagi ide dan inspirasi. Kak Ayu berpengalaman sebagai Kepala Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara dan kini aktif sebagai tutor di Universitas Terbuka. Halo Kak Ayu, apa Halo kabar? Kak Siska, Alhamdulillah baik, sehat. Apa Ya, kabar Kak? baik-baik juga, Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Oke, dan yang kedua, saya kenalkan ada Kak Fadila Hananur, Sarjana Ilmu Perpustakaan. Beliau yang paling tahu kondisi di lapangan di sekolah ya, maksudnya perpustakaan sekolah. Ya. Kak Fadila adalah pustakawan bersertifikat First Export Librarian dan saat ini beberapa waktu yang lalu juga bertugas sebagai pustakawan di SMA Negeri 8 Malang. Beliau aktif sebagai anggota ATPUSI dan juga APISI. Filosofi beliau menjadi pustakawan sekolah bukan sekedar profesi, tapi menanamkan jiwa sebagai edukator bagi pembelajar seumur hidup. Halo Kak Fadila. Halo. Halo Kak. Ya, dia Kak Fadila. Kita bergabung dalam acara Lip Talk edisi kedua APISI. Ya. Nah, eh, pagi ini kita akan berbicara tentang beberapa hal ya untuk Kak Ayu dan Kak Fadila. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan begitu ya. Bukan pertanyaan sih, istilahnya kita akan ngobrol-ngobrol santai begitu ya, jangan dibawa baper-baper. Jadi kita ngobrol santai ya, tapi serius ya, bukan guyonan tapi serius. Uh, saya mau tanya sih, sejauh mana sih penggunaan perpustakaan di tempat kakak berdua gitu ya, di baik itu di tingkat perguruan tinggi maupun di SMP SMA di mana kakak-kakak pernah bekerja. Nah, apakah eh, pemanfaatan perpustakaan itu sudah full daring atau hybrid atau eh, luring gitu ya, full luring gitu ya. Jadi mungkin kakak-kakak bisa ini ya apa sharing gitu apa yang sudah terjadi di perpustakaan kakak berdua. Mungkin bisa dimulai dari Kak Ayu. Silakan Kak Ayu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Sis. Kita ngobrol bareng aja kan ya. Kalau sharing apa yang telah dilakukan oleh diriku ketika aku menjadi librarian di tempatku bekerja, eh, gini, pemanfaatan itu
Awalnya itu kami kan memang ya luring, lalu ada pelayanan melalui media sosial. Waktu itu menggunakannya adalah Instagram. Full di situ ada diskusi, misalkan ada mahasiswa yang merasa ada kebingungan terkait hal apapun dan kami memiliki konten apapun juga diunggah ke media sosial Instagram tersebut di perpuspesi_untar. Nah, ketika itu pandemi, semua jadi full daring gitu Kak. Setelah pandemi, jadi dua terjadi secara sekaligus, maksudnya lebih lebih masif gitu. Jadi onsetnya ada, kami juga masih full, kami waktu itu masih full untuk pelayanannya itu juga menggunakan medianya lewat online seperti itu. Jadi kalau ditanya sejauh mana pemanfaatannya, yang saya bisa sampaikan adalah sebisa mungkin, seoptimal mungkin sebagai librarian membantu memfasilitasi sivitas akademika untuk mencapai visinya seperti itu Kak, kalau dari saya. Jadi ini ya, waktu itu mungkin kita selama ini para pustakawan juga kebanyakan itu apa namanya tonggaknya itu ya, titik poinnya itu gara-gara COVID itu ya, Kak Ayu ya. Karena COVID itu betul-betul memicu kita berusaha keras untuk bagaimana supaya layanan-layanan kita, program-program kita itu tetap hadir gitu ya. Nah, dari situ kita eh, banyak berpikir, banyak terpacu, banyak apa ya ini inovasi-inovasi yang mungkin di luar nalar kita, di luar yang selama ini kita tidak lakukan, kemudian kita jadi lakukan. Nah, mungkin COVID itu Iya, jadi boleh ngobrol sedikit aja, Kak. boleh boleh silakan. Jadi ketika masuk waktu itu di tempat saya bekerja di psikologi Untar itu, ketika melakukan analisis SWOT untuk melihat apa yang sudah oke, apa yang kurang dan perlu dioptimalkan. Waktu itu melihat koleksi tugas akhir itu ada di CD, di compact disk dan kondisinya itu jamuran Kak. Kemudian compact disknya juga sudah retak. Gimana ini kalau misalkan nanti nggak bisa diakses, tapi kita punya berkas fisiknya memang. Lalu karena berbagai mediasi dilakukan, tapi ujungnya adalah agar cepat, itu kala itu tahun 2018. Kemudian saya mengajukan diri untuk ini harus dialih mediakan. Ya mau nggak mau yang cepat dan bisa saya akses itu adalah pakai Google Drive Kak. Aman nggak aman, jadi kayak secure nggak secure, tapi itu yang bisa saya lakukan dengan cepat waktu itu gitu. Lalu saya membutuhkan bantuan, yaitu dibantu oleh asisten mahasiswa, akhirnya untuk alih media disimpan semua ke Google Drive yang masih bisa diakses kan compact disknya, lalu yang enggak ngambil dari fisiknya itu di scan Kak, dan itu waktu itu jumlahnya udah sampai 4 ribuan deh, karena ada S1 S2 dari tahun 97, kemudian ke waktu itu di tahun 2018 itu sudah begitu, kalau nggak nyampe 4 ribu berarti kurang dikit lah. Jadi di situ alih media itu membantu ketika COVID datang, itu kan pelayanan harus jalan. Kala itu memang tugas akhir juga masih menjadi suatu program yang harus tetap dikerjakan hingga hari ini. Jadi udah nggak bingung lagi harus, karena memang waktu itu bener-bener lockdown, kayak ya nggak masuk ke kantor, tapi 24 jam saya bisa bilang tidak berlebihan, tapi memang harus siap dihubungi oleh mahasiswa maupun dosen untuk membantu mereka, memfasilitasi mereka untuk mereka mendapatkan entah itu artikel atau tugas akhir yang telah dialih mediakan itu Kak. Jadi maksud saya ketika pandemi COVID itu menjadi hal yang menurut saya luar biasa ketika saya waktu itu bisa mengalih mediakan itu. Jadi udah persiapan rasanya gitu Kak Siska. Itu yang mau saya share Kak. Jadi perlunya sebagai librarian di awal itu benar-benar memikirkan apa yang sudah ada dan kira-kira untuk preservasinya itu bagaimana gitu. Nah, itu Kak. Jadi ini ya kita jadi belajar juga ya Kak Ayu ya tentang bagaimana eh,
proses alih media itu ya. Jadi Mm-mm. belajar gitu ya caranya alih media. Yang mungkin selama ini kita ya biasa-biasa saja terhadap koleksi yang kita punya gitu ya. Nah, gitu COVID datang itu akan Mm. mengubah pola pikir kita gitu ya. Kita jadi terampil, kita jadi harus mencari tahu bagaimana caranya ini itu supaya informasi yang ada di kita itu tetap tersampaikan kepada eh, klien kita ya, pada pemustaka kita. Oke ya. Keren sekali ya apa yang dilakukan Kak Ayu ya. Ini juga apa namanya menginspirasi kita ya untuk pustakawan-pustakawan yang lain. Oke, selanjutnya saya persilakan Kak Fadila. Halo Kak Fadila, bagaimana pendapat Kak Hai. Fadila tentang hal ini? Silakan Kak Fadila. Oke, kalau pemanfaatan perpustakaan di levelnya sekolah, kebetulan karena di SMA negeri, waktu itu saya masuk itu memang after COVID di 2022. Tapi dari mulai 2016 itu sampai 2022 memang ada perpustakaan jumlahnya itu 4 malah. Jadi dengan berjalannya waktu mereka berpindah, terakhir ketika saya masuk itu tinggal satu. Jadi after COVID di 2022 itu kan memang sempat tutup, close semua di sekolah dan sebagainya. Tapi di 2022 itu ternyata skema di sekolah negeri itu memperbolehkan untuk bergantian masuk. Jadi jumlah siswanya itu sangat sedikit setiap harinya. Jadi itu adalah momen di mana kita akhirnya untuk teleouting, terus top of name. Selain itu juga kita ada kendala di waktu awal-awal saya masuk, ternyata server yang ada di perpustakaan sekolah kebetulan di sana itu sudah blind, di mana sebagian besar sudah online tapi masih menggunakan catatan-catatan kecil untuk yang offline seperti itu. Akhirnya disiasati ketika saya masuk masih banyak menggunakan catatan secara offline karena nantinya juga akan ditinggal dengan perpustakaan baru, kepala perpustakaan baru. Mumpung nih orang-orangnya baru, kita langsung switch untuk lebih full online. Online-nya juga apa ya, dalam artian bukan koleksinya tiba-tiba jadi ebook semua, enggak juga, masih belum waktu itu. Sampai sekarang pun juga masih belum. Tapi yang pasti secara sistem opaknya kita sudah full online, terus anak-anak juga mau akses dimanapun sudah bisa waktu itu. Tapi ternyata karena 4 bulan akhir semester dimulai bulan Maret sampai Juni itu jumlahnya siswanya sedikit, jadi apa ya, kita akhirnya hidup untuk gimana membangun perpustakaan lebih konflik ke mereka. Nantinya harapannya ketika sudah semester baru, anak-anak baru semuanya dan sudah full 100% tatap muka masuk ke sekolah, sudah semuanya sudah fresh. Harapannya. Tapi ternyata karena staf pembaru itu tidak cepat dan kita kebetulan sekolah dari zaman dulu banget, sekolahnya memang agak apa ya, agak jadul dari zaman kakek, bukan dari zaman apa ya, Kak, dulu tuh awalnya bukan sekolah negeri tapi perpanjangan dari universitas kayak sekolah pendidikan gitu, and then baru pindah ke negeri. Jadi koleksinya itu berbaur dengan koleksi-koleksi yang zaman dulu. Otomatis itu takes time sampai akhirnya bertahun. Jadi anak-anak mau nggak mau sampai akhir tahun 2022 itu apa ya, memanfaatkan perpustakaan dengan sedikit ketidaknyamanan karena koleksi banyak yang ditumpuk di mana-mana dan sebagainya kayak gitu. Mau nggak mau akhirnya kita buat sistem di mana ya udah kalau perpustakaannya masih belum bisa perform oke secara buildingnya, kita buat event-event waktu itu akhirnya. Jadi mau nggak mau mereka terpancing untuk mau memanfaatkan perpustakaan, nggak cuma sekedar nongkrong. Kebetulan di area teras itu dekat dengan kantin, pasti mereka datang ke perpustakaan dengan membawa makanan di area teras. Jadi ya udah sekalian mau kalian sambil santai pulang sekolah kita adain movie time kayak gitu gitu. Jadi mereka akhirnya lebih lebih happy gitu. Oke, ya itu ya memang pustakawan ya. Kita pustakawan memang harus selalu punya terobosan gitu ya Kak ya. Harus selalu memikirkan sesuatu yang baru yang bisa kita pakai, yang bisa kita terapkan supaya kita terus berlangsung gitu ya. Layanan kita terus berlangsung. Oke, terima kasih untuk pendapat-pendapat kakak berdua ya. Jadi ini menarik sekali karena
perpustakaan kita itu sesungguhnya dinamis dan kita pustakawan itu nggak diem loh ya. Kita punya usaha gitu ya, kita punya terobosan-terobosan yang memungkinkan kita terus melayani bahkan berinovasi gitu ya Kak ya. Oke. Nah, dari dinamika itu kita mau masuk ke topik yang agak gimana gitu ya. Ini tentang isu yang lagi hangat ya beberapa waktu yang lalu, tetapi saya rasa sampai sekarang pun masih hangat gitu ya. Nah, kita sering mendengar ya berita heboh tentang eh, tunjangan pejabat anggota dewan gitu ya. Lalu kita juga pernah dengar isu rumah tanpa buku gitu ya. Tapi ini isu loh ya, ini hanya isu, terlepas itu benar atau tidak. Nah, seandainya itu benar gitu ya, seandainya itu benar, maka ini akan menjadi ironi ya. Apalagi kita tahu banyak bahwa kita para pustakawan ini berjuang gitu ya, berjuang di sudut sunyi dengan sebagian besar itu gajinya di bawah UMR ya. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah mereka yang di atas sana itu kira-kira pernah enggak ya ke perpustakaan gitu ya, pernah enggak ya meminjam buku, atau eh, paling tidak mereka memikirkan apakah perpustakaan kita, perpustakaan di Indonesia ini cukup valuable gitu ya. Nah, kita akan mendengarkan pendapat Kak Ayu dan Kak Fadila. Bagaimana menurut pendapat Kak Ayu? Oke, saya dulu. Kalau ditanya atau kita ngobrol-ngobrol gini, kira-kira mereka itu datang ke perpustakaan nggak ya? Minjam buku nggak ya? Saya mau bilang gini Kak Siska, saya nggak tahu Kak Siska. Karena memang di tempat saya nggak pernah menemui anggota DPR begitu. Tapi ketika saya melihat dengan contoh ya, anggota DPR kala itu Fadlizon, dengan segala kontroversinya ya kakak-kakak atau nanti sobat APC, saya menyampaikan Fadlizon itu bukan karena saya mengidolakan beliau, tapi kita mengesampingkan itu, kita melihatnya dia memiliki perpustakaan pribadi yang akhirnya juga umum bisa melihat ke situ. Itu menandakan bahwa dia juga mencintai buku-buku, memiliki koleksi kayak gitu ya, yang terlihat kayak gitu. Nah, kalau isu-isu rumah tanpa buku anggota DPR, eh, siapa tahu mereka ya punya koleksi sendiri, membangun perpustakaan yang ternyata no name, anonim gitu ya, tidak disampaikan ke Pak umum, ke publik bahwa itu inisiasi dari si siapa, seperti itu ya, seperti tadi yang disebutkan bahwa Fadlizon gitu memiliki perpustakaan pribadi kayak gitu sih Kak. Karena anggota DPR itu kan kalau dilihat dari gaji mereka memiliki tentu dari segi materi lebih banyak gitu ya. Siapa tahu mereka nggak berkunjung ke perpustakaan, tapi mereka memiliki atau membeli buku entah itu elektronik ya, jadi bisa diakses lewat gadgetnya seperti itu. Karena di sini saya nggak mau menyampaikan bahwa ya bisa aja dia nggak mau datang, bisa aja dia nggak baca buku. Karena itu sebenarnya juga kalau kita refleksi sendiri, masyarakat Indonesia sendiri sudah senang baca buku apa belum, seperti itu. Dan kalau tadi bicara soal tunjangan Kak Sis, aku melihatnya gini, ketika DPR memiliki banyak tunjangan, kita kan ngerasa ya kayaknya mereka tuh nggak selayak itu deh mendapatkan tunjangan yang macam-macam, bahkan setelah pensiun mendapatkan setelah sudah tidak menjabat mendapatkan pensiunan, bahkan mungkin pensiunannya itu seumur hidup gitu ya, yang mungkin akan ditelaah kembali ya setelah kemarin ricuh ada demonstrasi. Itu kan nggak layak ya. Kemudian berarti kalau kita mau melihat itu untuk diterapkan ke kita gitu ya, misalkan tunjangan-tunjangan gitu, secara kasarnya aku pengen bilang, berarti kita mau dibilang nggak layak juga dong. Tapi maksudnya nggak gitu ya, kita kan ngobrol-ngobrol aja nih ya Kak Sis. Iya, ya. Aku Oke, lebih santai aja.
Halo Kak, Eh, Ya, aku lebih melihatnya kesetaraan dari menelaah kembali UMR, UMK-nya dulu Kak. Karena dari gaji itu timpang banget. Kalau itu yang dilihat itu dari gaji ya, itu timpang. Dari segi misalkan di suatu kota UMR-nya sekian di sekian nih angkanya. Tapi pustakawan masih banyak yang ngedapetin itu. Karena tunjangan itu kan suatu hal yang didapatkan karena pekerjaan tertentu gitu ya. Jadi ada reward lebih. Kalau aku lebih melihatnya UMR, UMK itu disetarain dulu deh. Orang-orang yang bekerja itu dapetin UMR aja deh dulu semuanya. Karena kan yang terjadi banyak yang enggak gitu Kak. Itu oke Kak ya. dari aku Kak. Oke, terima kasih. Kalau dari Kak Dila, gimana? Sedikit aja, Kak Dila, komentarnya. Setuju banget, maksudnya dalam artian ketika yang disampaikan Kak Ayu tadi, distandarkin. Sebenarnya pemerintah tuh punya peraturan undang-undangan tentang ketenaga kerjaan di mana, sorry, nomornya saya lupa, tahun berapanya saya lupa, tapi setiap pegawai, pekerja, buruh itu minimum harus sesuai dengan UMR-nya wilayah masing-masing. Itu sudah jelas. Jadi ketika kita masuknya adalah pustakawan ataupun pekerja yang lain, berarti minimum yang kita dapatkan setiap harinya atau setiap bulannya, sorry, setiap bulannya itu harus ada sesuai standar karena memang diatur pemerintah. Sedangkan karena kita levelnya pendidikan, pustakawan itu kan selalu di bawah pendidikan, entah itu levelnya perguruan tinggi, sekolah dan sebagainya, itu tidak dimanfaatkan aturan tersebut. Jadi banyak pengelola atau pemegang kendali di setiap institusi tersebut tidak mengacu pada standar yang sudah diatur sama pemerintah. Selain itu, pemerintahnya juga ada apa ya, ke lack of apa ya, tidak mengatur dan tidak mengawasi dengan jelas bahwa peraturan itu harus ditegakkan. Percuma sebenarnya peraturan itu dibuat kalaupun seandainya tidak ditegakkan menurut saya. Jadinya saya sangat setuju dengan Kayu kalau gimana caranya minimal kita punya standar yang sama. Standarnya apa ya? Kita ngomong aja UMR kayak gitu. Kalaupun masih belum bisa belum mampu nih UMR ditegakkan di wilayah tersebut karena ternyata oh contoh nih saya karena sekolah negeri, tahu sendiri sekolah negeri sekarang tidak boleh memungut biaya dari siswa kan, ya minimum ada di pemerintah wilayahnya masing-masing membuat standar bahwa oh kalau levelnya sekolah berarti minimum untuk penggajiannya seperti ini ya. Kalau saya sih bersyukur sudah mendapatkan tunjangan dari provinsi, ada tambahan tunjangan dari provinsi. Angkanya masih ratusan ribu, cuman menurut saya ketika pihak sekolah juga sadar memberikan tetap hak kami setiap bulan ditambah tunjangan provinsi, itu ya alhamdulillah karena ada beberapa sekolah yang sudah ini ngomongin negeri ya, maksudnya saya nggak ngomongin swasta karena kalau swasta beda skemanya. Kalau di sekolah yang lain itu malah karena provinsi sudah memberikan tunjangan, pihak sekolah tidak memberi. Padahal tunjangan dari provinsi itu keluarnya tidak setiap bulan. Baru mulai 2025 ini itu reguler setiap bulan. Bayangkan di sekian lama mereka bergantung pada tunjangan provinsi yang angkanya sangat sedikit, hanya ratusan ribu, dan itu tidak dikeluarkan per bulan. Bukan hanya pustakawan, tapi seluruh pegawai honorer. Jadi menurut saya kita tuh as pustakawan itu kan fasilitator siswa, partner guru. Jadi kalau guru juga tidak mendapatkan hak yang tersebut, kita makin tidak mendapatkan sangat miris kadang tuh kalau melihat hal tersebut ya. Terus kalau konteksnya nih, apakah pemerintah ataupun orang-orang di atas sana, kita karena kebetulan yang ramai kemarin adalah anggota dewan. Sebenarnya di awal-awal saya jadi pustakawan sekolah itu kan mau nggak mau harus catch up dengan situasi di perpustakaan sekolah. Mau nggak mau saya harus memberikan fasilitas yang sudah diberikan pemerintah yaitu Ipusnas waktu itu untuk bisa dipakai secara free. Karena kayak kami di sekolah negeri yang tidak ada berlangganan untuk kerjasama seperti Gramedia atau buku yang online seperti itu. Artinya kita memanfaatkan resource yang ada dari Ipusnas ataupun Kemendikbud.
Nah, di Ipusnas, kalau pernah cek aplikasi yang terdahulu, mereka itu ada satu tampilan subtools untuk kita bisa melihat Bapak Presiden itu bukunya bacanya apa, pemerintah anggota dewan ini sudah baca apa dan sebagainya. Kalau saya ingat waktu itu, karena sekarang kalau dibuka sudah tidak ada tools tersebut, saya juga tidak paham kenapa. Nah, itu eh, kayak, mohon maaf, sorry itu sih, kalau Bapak Presiden aja waktu itu membaca hanya sekitar 4 buku yang banyak di aplikasi Ipusnas. Ya, saya berharap semoga beliau membaca buku tidak lewat Ipusnas, maksudnya biar bisa lebih informasi lebih luas. Karena kalau koleksi Ipusnas kan pasti juga terbatas, tidak sekompleks itu. Terus anggota dewan yang lain, eh, tidak lebih dari 4 buku yang saya ingat waktu itu. Kebetulan kalau Kak Ayu tadi sempat sebut Fadli Zon ya Kak, benar ya? Nah, beliau itu kalau nggak salah itu hanya 6 seingat saya di tahun waktu itu. Karena kenapa itu menjadi, akhirnya saya tahu, siswa itu nanya, eh, kalau manggil saya kebetulan kan Kadila atau Ibu, saya tuh pengen baca ini, tapi masih bukunya kok dipinjam terus ya. Akhirnya saya rekomendasikan, oh, pakai Ipusnas aja. Pakai Ipusnas aja, coba cari buku yang kamu cari itu kira-kira ada nggak. Dari situ akhirnya karena utak-utak karena sama siswa jadinya kayak, oh, ada ya, maksudnya tools untuk kita tahu bahwa si pemerintah ini pemegang kendali di negara ini tuh bacaannya cuma segini ya kayak gitu. Jadi ya cukup menarik waktu kita sekarang sudah nggak ada. Itu sih mungkin kalau dari saya, Kak Siska. Oke, pendapat yang sangat keren dan menarik dari Kak Ayu dan Kak Dila. Topiknya jadi bergeser ya. Jadi tadi dari perpustakaan tanpa buku, kemudian Kak Ayu dan Kak Dila menanggapinya dengan, kita nggak usah ngomong itu dulu deh, kita ngomong soal kesetaraan, Iya, ini ya, kesetaraan gaji. Tapi iya. mungkin soal perpustakaan tanpa buku tadi, Mm-mm. mungkin coba kita balik gitu ya. Mungkin mereka sebenarnya punya, cuman yang disorot sama kamera dan yang digoreng oleh media itu hanya hal-hal yang diambil dari ini apa ini pelaku-pelaku kerusuhan itu, ya diambil barang-barang yang berharga saja. Mereka mungkin kamera juga tidak menyorot ada koleksi buku mungkin ya di balik di kamar atau di mana di tempat-tempat eh, ruang-ruang di dalam rumah mereka itu. Jadi sebenarnya mungkin juga masyarakat kita ya, terutama yang menjara-menjara itu tidak tertarik dengan buku. Sesungguhnya buku itu ada, tetapi mereka tidak tertarik dengan buku. Jadi artinya apa? Jadi artinya masyarakat kita juga masih menganggap eh, apa ya, buku-buku itu bukan barang yang berharga. Jadi bukan mungkin eh, apa tadi yang tanpa buku itu sebenarnya nggak ada. Saya yakin sih sebenarnya pastilah ya satu dua buku anggota dewan itu pasti punya lah ya. Jadi mungkin ini karena ya tidak tersorot kamera aja. Mungkin lah ya kalau dari Mungkin loh ya, asumsi kan, asumsi. perspektif. Ya, Mm-mm. ya kita ngobrol-ngobrol soal itu. Oke, eh, kita lanjut ya. Kita lanjut. Terima kasih karena sudah memberikan pendapat yang sangat menarik soal ini ya, kesetaraan gaji. Tapi sebelum kita menuntut kesetaraan gaji itu, eh, sebenarnya saya ingin bertanya sih, apa yang sudah kita lakukan ya, yang pustakawan lakukan ya, supaya dia dianggap layak untuk mendapatkan gaji yang setara gitu. Misalnya, apakah Mm-mm. kita sudah melakukan inovasi atau bagaimana layanan kita atau biasa-biasa saja atau ini ya, eh, apa sertifikasinya bagaimana, aktivitasnya bagaimana. Nah, apakah kita layak nih untuk gaji kayak gitu? Gitu Kak Ayu. Silakan Kak Ayu gimana pendapatnya? Kak, sebentar, ada pesawat, jadi agak Oh iya terganggu iya, boleh boleh. pendengaranku. Ya. Tadi yang aku dengar pertanyaannya adalah terkait
sudah sejauh mana yang dilakukan pustakawan, dan kakak juga sudah menyampaikan bahwa kalau aku terkait menuntut hak itu ya, aku lebih melihatnya kita melihat ini dulu kewajibannya, memahami tanggung jawab yang harus dilakukan oleh librarian itu apa, dilakukan saja itu terus dulu, dan sambil kita menyuarakan apa yang telah kita lakukan sebelum kita menggemborkan menuntut hak yang harus didapat. Ya, memang tidak dinafikan apa ya, masyarakat kita itu masih kepada hal yang menuntut haknya aja dulu yang utama. Jadi kebalik gitu. Harusnya harusnya yang tadi memahami kewajibannya, tanggung jawabnya, melakukan itu dulu. Kalau misalkan apa yang didapatkan oleh kita nanti, aku rasa itu akan mengikuti gitu Kak Sis. Kalau misalkan peran kita pun belum terdengar, berarti kan masih ada sesuatu yang entah itu salah atau kurang, atau perlunya paguyuban untuk bahasa Jawanya tuh nyangkuyung bareng, menggaungkan lagi. Sebenarnya penting nggak sih ada pustakawan gitu? Kalau misalkan guru itu kan perannya terlihat, oh dia mengajarkan kepada siswa untuk belajar ABC gitu ya misalkan. Tapi untuk pustakawan sudah terpatri belum di ininya pikiran teman-teman bahkan masyarakat bahwa pustakawan itu membantu keberlangsungan untuk kita belajar gitu. Tidak hanya menyediakan koleksi, itu bisa difahami tidak? Kalau stereotip yang berkembang masih, oh yang ada di perpustakaan itu jagain buku aja, berarti kan meskipun masih banyak atau sudah banyak, maksudku sudah banyak librarian yang bergeraknya itu maju ke depan dan sudah banyak melakukan banyak hal di instansi masing-masing, tetapi berarti itu baru masih di skup wilayah kecilnya, belum meluas. Nah, itu yang perlu digaungkan bersama Kak Sis. Menurut aku pekerjaan kita itu ngapain gitu. Misalkan aku ikut kurs sama Kak Adri Gwin, beliau ada di sini. Kita setiap minggu itu ada tugas gitu ya. Tugas dari beliau itu membuat aku kayak atau reminder aku bahwa sebagai pustakawan itu, pustakaan masa depan itu harus melakukan apa gitu ya. Kalau di pustakawan sekolah, kita menjadi pustakawan sekolah, kita seharusnya ngapain dengan perubahan skema teknologi yang semakin cepat, pustakawan itu akan semakin tertinggal, atau tadi yang dibuka oleh Kak Siska berkembang bahwa 2030 apakah librarian itu masih ada? Pak, kenapa aku gini, kenapa itu harus ada lagi kalimat itu gitu. Itu di pikiran aku ya Kak, bukan ke Kak Siska, tapi kalau itu masih berkembang, kenapa itu yang didengungkan seperti itu? Padahal sekarang informasi semakin banyak. Aku rasa dengan mengandalkan kalau sekarang berkembang AI, itu akan kurang. Karena AI nggak punya rasa. Tetap manusia yang terus harus belajar. Long life learning itu harus terus dilakukan oleh pustakawan untuk bisa menghadapi perubahan itu. Nggak apa-apa kelihatan nggak ngerti, tapi kan mau belajar, bertanya kira-kira apa, do something lah. Apa yang bisa dilakukan oleh librarian bersama dengan guru, bersama dengan siswa. Kalau kita ngomongin sekolah, kalau kita ngomongin perpustakaan umum, berarti masyarakatnya. Kita kalau bahasa Jawa tuh kulakan itu kita cari tahu apa masalahnya, apa yang librarian itu bisa lakukan untuk kontribusi kemajuan. Kalau sekarang beredar juga gini Kak, gimana kita mau baca buku, kita makan aja kesulitan kayak gitu. Peran librarian paling tidak di masyarakatnya itu ngapain, bisa ngapain, tidak hanya aku bilang tidak hanya memberikan materi yang bisa misalkan kita memiliki uang berapa terus diberikan gitu, tapi lebih kepada mengedukasi ke skill apa sih yang bisa diberdayakan dari seseorang ini untuk dia bisa berdiri di kakinya sendiri, mendapatkan penghasilan. Dari situ dia akan berkembang untuk bahwa belajar itu penting, bahwa membaca itu adalah hal yang wajib
dan itu muncul dari kerelaan hati, tidak dari paksaan ataupun tagline-tagline membaca itu adalah jendela dunia, tapi benar-benar merasuk di hatinya masyarakat gitu Kak. Mungkin itu Kak yang perlu dideklarkan, digaungkan terus oleh pustakawan. Dan dia perlu masuk menjemput bola Kak, maksudku tidak menunggu diem hingga akhirnya stereotip menjaga buku itu akan terus ada, padahal itu sudah lama dari puluhan tahun yang lalu. Aku itu dulu Kak, nanti mungkin aku akan ada tambahan, izin untuk Iya. menambahkan nanti. Jadi kita harus do something first gitu ya Kak ya. Do something first and then baru kita mikirin nih gaji kita mau gimana-gimana ya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa kemudian kita mau minta ini minta itu rasanya kok ya gimana gitu ya. Belum kerja tapi minta sesuatu gitu ya. Gitu ya. Iya. Jadi saya garis bawahi tadi apa ya skill apa yang bisa diberikan kepada orang lain supaya kita mereka bisa berdiri sendiri gitu ya Kak. Kita membekali mereka dulu tentang skill ya. Jadi bukan tentang tunjangan-tunjangan. Ya itu dulu, itu nanti dulu ya. Nah, itu nanti dulu. Sama Ya. aku tak ingat gini, bentar Kak. Terkait tadi Kak Fadilah kan menyinggung soal iya Fadlizon yang membaca 6. Aku bukan mau membela dia, tapi aku mau mengatakan itu kan dia dulu jadi anggota DPR. Sekarang dia kan menteri gitu ya, menteri kebudayaan dengan segala macam kontroversinya lagi. Tapi aku melihat Rieke Diah Pitaloka yang dia masih awet menjadi anggota DPR, dia juga mendirikan suatu kayak kalau kakak pernah mendengar baca di Tebet, hampir kayak gitu. Itu ada di daerah Bogor atau Depok, aku lupa, tapi dia lagi membangun itu. Dan aku melihat Rieke Diah Pitaloka adalah orang yang masif untuk menggaungkan sesuatu yang seharusnya ini itu masyarakat peduli loh kayak gitu. Dan aku suka gaya dia gitu. Aku berharap gini, DPR itu kan banyak jumlahnya anggotanya, 500 berapa lebih, nambah lah dari tahun lalu tuh ada penambahan, tapi 500 lebih Kak. Yang jelek itu akan lebih terlihat daripada yang baik, dan yang baik itu rentan tergeser, bisa jadi dia ngikut gak baik juga, tapi kan semoga tidak, karena sekarang media sosial menjadi kacamata, menjadi bukan kacamata, teropong untuk kita melihat mereka itu ngapain gitu. Jadi kalau aku tadi kenapa ngomong itu lagi, aku berharap anggota DPR yang menyuarakan kebaikan itu lebih banyak dan itu lebih disoroti, lebih dilihat gitu Kak. Dan semoga itu bisa menginspirasi teman-teman anggota DPR yang lain untuk perhatian lagi bahwa membaca itu adalah hal yang penting, tidak hanya suatu jargon tapi benar-benar memang merasuk di hati dan masyarakat merasakan. Itu tetap harus dicontohkan sama mereka yang sudah tersohor gitu ya. Kalau yang nyontohin saya gitu, siapalah kamu, ayo kayak gitu. Tapi kalau yang nyontohin orang-orang yang kontroversi itu, aku atau orang-orang yang influencer itu, semoga ya Kak ya, membaca itu menjadi prioritas. Jadi kalaupun prioritas di nomor 1, bisa di nomor 2, 3 gitu loh, untuk menyadarkan bahwa itu penting gitu buat diri kita agar tidak dibodohi oleh orang kayak oleh suatu kebijakan, karena kita juga berkontribusi membuat atau mengadvocate suatu kebijakan. Nah gitu, dari mana dasarnya? Dari kita harus ngerti dulu konteks, dari kita ngerti literatur gitu, literate dulu kitanya gitu. Makasih Kak. Iya, terima kasih Kak Ayu. Jadi peran media ya. Di sini kita memang media itu sangat berperan penting ya. Bagaimana memang anggota dewan yang sekian ratus itu tidak semuanya apa ya tidak baik gitu ya. Maksudnya literasinya kurang, tetapi tetap ada mereka-mereka yang masih ini ya apa ya memperhatikan gitu ya, yang well educated, terus kemudian literasinya baik juga. Nah, media itu berperan besar ya, berperan besar untuk memberitakan ini ya orang-orang yang meskipun sedikit tapi supaya bisa mempengaruhi yang lain dan berdampak bagi yang lain. Gitu Iya, ya, setuju maksudnya. Kak. Oke. Oke, Baca Kak di Fadila. Ciremai Kak, tambahannya yang Gimana Rieke Kak? Diah
Yang Rika Diah Pitaloka baca di Ciremai kalau nggak salah ya. Oh, bukan baca di Tebet ya. Soalnya baca di Kak, Tebet saya juga follow sih, kalau baca di maksud aku yang serupa seperti baca yang di serupa. Tebet. Jadi baca di wilayahnya beliau. Oh Apa ya, gitu oke bacanya. oke oke. Oke. Ya, jadi berdampak ya beliau ya. Oke, Semoga untuk Kak. Kak Dila boleh menyampaikan pendapatnya secara singkat. Oke, mungkin juga sedikit membenarkan, bukan membenarkan, koreksi sedikit ya Kak Ayu. Kalau yang saya tahu memang Rike itu adalah teman-temannya pendiri, foundernya Baca di Tebet, jadi memang sering main ke sana. Kebetulan seperti itu. Kalau pendirinya bukan ya, karena pendirinya Kak Anti sama Bang Win setahu saya. Oh Terus iya, ini kalau memang kita balik ke topik yang sebelumnya, di mana gimana sih pustakaan bisa dianggap layak? Kalau menurut saya, eh, citra pustakawan itu adalah PR bersama. Karena di sekolah saya, sekolah negeri, itu kebetulan sekolah favorit yang sudah ada pustakawannya sebelumnya. Memang 4 orang ini adalah pustakawan, D3 dan S1 seingat saya. Jadi ketika saya masuk, guru-gurunya sudah well educated tentang pustakawan itu, job desk-nya ngapain, tugasnya ngapain di sekolah dan sebagainya. Tapi ketika saya masuk, banyak sekolah yang belum paham apa hal itu. Jadi ketika saya melanjutkan untuk bisa memposisikan, oh ini loh pustakawan, fungsinya saya apa di sekolah dan sebagainya. Kita tuh partner untuk dalam pembelajaran setiap harinya dan temannya siswa sebagai fasilitator. Untungnya sih karena guru-guru yang ada di sana cukup eh, terpahamkan, dan kalau di Jawa Timur itu kebetulan dari provinsi sering kegiatan ini itu dan sebagainya, jadinya lebih apa ya, sedikit lebih terbuka atas profesi pustakawannya. Di another tempat yang wilayah yang lain itu sayangnya tidak. Jadinya ketika saya kenceng banget untuk mengedukasi bahwa ke setiap orang bahwa pustakawan itu kayak gini loh. Kegiatan kita kayak gini. Jangankan kita sudah jadi pustakawan. Saat dulu pertama kali kita kuliah, pasti kakak juga ingat. Ketika pertama kali kuliah jurusan apa, ilmu perpustakaan, masih banyak bertanya, ngapain? Oh, ada kuliah itu, oh ada jurusan itu, oh di mana kuliahnya dan sebagainya. Itu proses yang sampai sekarang masih kita gaungkan, dan saya berharap kalau cuma saya yang menyampaikan itu tidak akan sampai pada orang-orang yang di ujung Aceh sana atau teman-teman yang ada di ujung Papua sana. Karena saya posisinya di Jawa Timur, makanya kenapa ketika kita bisa dianggap layak dan bisa dikenal banyak orang, berarti kita harus beramai-ramai untuk memahamkan bahwa we are not just sitting doing nothing at library. Karena banyak orang yang berpikir bahwa oh, librarian kan cuma duduk doang, kan nggak ini. Lah, ya emang duduk, terus masa kita harus satu? Kan nggak mungkin. Kayak gitu. Jadi makanya kita harus benar-benar kasih apa ya, perform atau citra di mana kita harus terlibat dengan banyak kegiatan. Mau nggak mau, walaupun kegiatannya ternyata nggak di cover nih sama sekolah, karena budgetnya nggak ada nih Kak untuk ikutan conference atau ikutan seminar di kota sebelah. Ya udah, mau nggak mau kita harus bisa cari duit, harus punya, bukan cuma duit sendiri ya, cari duitnya itu dengan berbagai cara untuk bisa support kegiatan kita tersebut. Karena kalau kita semakin hanya diam dan terbelenggu dengan label sitting doing nothing, jadinya semakin percaya bahwa memang nggak ngapa-ngapain, jadi ya ngapain untuk kita support untuk ikutan ini itu. Kalau seandainya informasi tersebut yang tahu adalah kita duluan, ya kita harus berani untuk menyampaikan kepada pimpinan. Itu yang aku pelajari ketika untuk gimana kita dianggap bahwa kita tuh perform, kita tuh benar-benar punya pelayanan prima kepada semua pemustaka, apalagi kalau di sekolah, itu pemustakanya kita mulai dari kepala sekolah sampai siswa, dan kadang kita juga memberikan edukasi kepada wali siswa kalau lagi ada kegiatan-kegiatan yang tersebut untuk bisa ngobrol dengan mereka. Dan mau nggak mau akhirnya perpustakaan harus dihidupkan dengan berbagai cara seperti itu. Kalau menurut saya sih itu, karena satu orang itu nggak akan bisa membangun sistem dengan bagus.
Kayak contoh tadi karena Kak Ayu udah spill siapa namanya dia Vitalka yang selalu menggema untuk memajukan ini itu dan tapi kan cuma satu. Itu yang akhirnya kita membuat yang tahu cuma yang bagus ya itu aja. Yang lain mana nih? Gitu. Kita juga pengen bahwa kita sebagai masyarakat biasa kita juga bisa diwakilkan dengan orang-orang yang emang capability-nya oke, nggak cuma sekedar oh, brandingnya bagus nih, lalalala dan sebagainya, tapi benar-benar yang eh, nggak cuma omon-omon doang, tapi semuanya kayak gitu. Jadi makanya kalau kita sorry to say, lagi-lagi saya harus spill peraturan yang terbaru MK menolak aturan. Maaf banget Pak, kalau nggak eh, nggak kuliah nggak apa-apa kok jadi anggota atau ini. Hmm, kayaknya kurang. Coba dipikir-pikir lagi karena menurut saya kuliah itu saat ini di Indonesia penting untuk menjadikan dia punya wawasan yang apa ya, ketika sudah di posisi tersebut dia punya wawasan yang lebih luas seperti itu. Apalagi kalau seandainya ngomongin menjadi perwakilan kita sebagai masyarakat seperti itu. Mungkin agak melebar tapi saya harap teman-teman KA semuanya juga paham konteksnya gimana. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk pandangannya yang keren ya dari Kak Ayu dan Kak Dila tentang apa-apa yang mesti kita lakukan ya kalau kita mau disetarakan. Maksudnya eh, kita harus berbuat apa jika kita layak untuk mendapatkan eh, apa ya berbagai macam kesetaraan serta tunjangan-tunjangan gitu ya, tunjangan-tunjangan yang seperti yang diterima oleh eh, pegawai negeri yang lainnya. Nah, bicara tentang tunjangan, oke deh kita coba berkhayal ya, berandai-andai gitu ya. Kita nyambung dengan tadi ya, kalau kita sudah merasa layak, kita sudah melakukan ini itu, kemudian datanglah tunjangan itu ya, tunjangan tunjangan gila namanya ya. Kita sebut saja misalnya ya, kita berandai-andai ya Kak ya. Misalnya tunjangan angkut buku gitu karena kita suka ngangkutin buku gitu atau tunjangan kacamata anti minus gitu ya karena setiap hari harus bekerja ini apa melototi kode-kode buku di rak-rak yang kecil-kecil itu ya waktu kita selfing atau lihat katalog yang tulisannya kecil-kecil atau seharian disirkulasi gitu ya berhadapan dengan komputer. Nah, itu kita misalnya dapat tunjangan itu, tunjangan anti minus gitu ya. Atau tunjangan gila yang lain. Nah, jika 2 atau 3 menitan gitu, eh, kita mau gunakan apa sih uang uang tersebut tunjangan yang kita terima jika itu benar-benar dikasih ke kita atau misalnya tunjangan kompetensi sertifikasi gitu kalau kalau di perguruan tinggi kan sudah ada tunjangan sertifikasi untuk pustakawan. Jadi kira-kira mau dipakai untuk apa nih? Kak Fadilah Atau dulu untuk beli atau kacamata? gimana Kak Sis? Silakan Kak Ayu. Ya Kak Ayu, silakan Kak Ayu, boleh. Itu ya, Lila. Mm-mm. Kalau tunjangan untuk secara pribadi, saya apa ya? Saya kurang tepat. Lebih 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 cocoknya adalah tunjangan profesional menurut saya. Karena kalau secara pribadi jadinya per individual. Kalau kurang cocok dalam artian gini, kita kan kesatuan kan profesi ya. Mau nggak mau kalau ada memang tunjangan ya memang benar-benar yang untuk eh, profesional kita untuk kembali lagi ke pemustaka seperti itu. Kayak contoh di tunjangan yang DPR ada tunjangan komunikasi sekian puluh juta. Ya, kenapa tidak kita juga punya tunjangan komunikasi? Ya mungkin angkanya tidak sebesar itu karena kita pemustakanya kecil. Kalau anggota DPR kan seluruh Indonesia, wajar. Walaupun angkanya terlalu gede menurut saya tetap ya. Tapi ya kenapa tidak kita juga punya tunjangan tersebut, tunjangan
komunikasi, atau tunjangan beras yang angkanya segede itu ya, mas setiap harinya kita, ya nggak usah gede-gede angkanya, toh kita juga kerja kan cuma berapa sih, 8 sampai 9 jam, dibuat aja kayak gitu. Jadi maksudnya adalah tunjangan profesional. Kalaupun mereka dapat hak sebesar itu, ya kurang tepat, tapi ya karena balik lagi dikerjainnya seluruh Indonesia katanya nih, aku juga belum tahu apakah itu benar-benar pekerjaan untuk seluruh Indonesia atau tidak, tapi ya boleh dibuat. Cuman setara, kita ngomongin tunjangan itu menurut saya eh, bagus. Semua level pekerja itu wajib menurut saya adanya hak apresiasi kepada setiap pekerjanya. Karena kalau mereka di sana dapat dengan perintilan sampai beras aja dibahas, terus sampai pajak itu juga masih dibayarkan pemerintah, padahal mereka sudah mendapatkan setiap bulannya sebesar itu, menurut saya yang kurang tepat kayak gitu. Kalaupun akhirnya kita kembali ke profesi kita pustakawan, ya kalau bisa ya tunjangan kinerjanya itu memang wajib untuk disampaikan tanpa harus menjadi PNS. Menurut tunjangan kinerja saya, walaupun di sekolah negeri karena belum PNS, mau nggak mau akhirnya tidak mendapatkan tunjangan kinerja sebagai pustakawan. Sorry to say diskriminatif, padahal beban dan tanggung jawabnya menurut saya juga hampir sama. Atau malah kadang kita jauh lebih tinggi karena uh, kita mencerdaskan kehidupan masyarakat di sekitar kita, karena kita sekolah yang notabene juga sama-sama bekerja setiap hari, tapi cuman karena berbeda berbeda model orang yang kita temui setiap harinya, terus kita nggak dapat. Ya kalau menurut saya apakah itu kurang tepat sih. Berarti kalau mau dapat tunjangan ya salah sendiri, nggak dapat tunjangan kan nggak PNS ya. Mohon maaf, kayak kuliah aja, kamu mau anak petani mau anak presiden pun UKT-nya juga sama, cuman beda nominal doang. Ya kenapa nggak dibuat sistem kayak gitu? Kita sudah sekolah tinggi-tinggi, kita dituntutnya juga tinggi, ya apa ketika setiap bulannya kita tidak mendapatkan sama. Mungkin itu sih Kak, karena tunjangan profesional itu menurut saya adalah sebuah privilege yang bisa didapatkan saat ini. Melihat bahwa oh kan itu sudah cukup karena kan kerjanya cuma gini doang, berarti itu adalah semua masih apa ya, masih belum paham bahwa kita juga punya tanggung jawab besar moral untuk menjalankan kehidupan bangsa. Saya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dila. Jadi ini ya Kak Dila, Peter nggak mau berandai-andai ya. Jadi mintanya ini aja digeser kepada tunjangan profesional. Terima kasih Kak Dila. Sekarang Kak Ayu boleh menyampaikan pandangannya. Oke, Silakan Kak Ayu. pandangan aku gini Kak Sis, makasih. Kalau misalkan tunjangan seperti DPR itu, mengandai-andaikan itu aja kita sebagai masyarakat bilang itu nggak layak, mereka tuh berlebihan dapat itu, kayak konyol gitu loh, terlalu berlebihan sekali. Berarti kita mau dong disamakan nggak layak. Ya, sorry itu saya, tapi itu yang aku ingin sampaikan. Lalu, aku lebih menyoroti, oke tadi Kak Fadilah bilang tunjangan profesional, aku setuju sekali. Dilihat juga dengan ukurannya jelas. Jadi kompetensi misalkan sudah tersertifikasi, tetapi tersertifikasi itu kan administratif ya. Tapi apa capaian yang sudah dilakukan oleh pustakawan secara real, reward itu jika ada, aku kepengen bisa untuk self improvementnya adalah pengembangan diri si librarian itu kayak gitu. Jadi pengembangan diri itu wujudnya bisa dia nanti akan diberangkatkan kunjungan untuk, atau enggak gini, naik hajinya ilmu perpustakaan itu adalah ikut IFLA Kak. Jadi kalau memang bisa diikutkan ke itu, entah itu dapat sponsorship dari mana saja gitu loh. Itu Kak yang aku pengen sampaikan, karena menurut aku clear ya Kak ya, sebagai librarian tidak mau disamakan dengan ketidaklayakan, kok berlebihan sekali mendapatkan tunjangan yang kayak apa ini berlebihan, kok dapat itu dapat ini pajak dibayarin pula kayak gitu.
Jadi realnya adalah itu tadi, untuk pengembangan diri si librarian itu, ikut mengikuti Oke. conference, ikut IFLA kayak gitu. Karena itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit sih, agar Oke. bisa berbaur sama dan bertemu sama semua librarian di dunia kalau di IFLA itu, dan bisa belajar kan, long life learner gitu, jadi pembelajar seumur hidup gitu. Dari saya Oke. itu. Terima Sama ini kasih. Kak, Gimana? gini, Rike Diah Pitaloka itu punya baca di Kukusan di Depok, saya baru ingat, dan dia mendirikan itu bekerja sama si pemilik baca di Tebet, namanya Bang Oke, Win, oke, mungkin oke. sama juga Kak Kanti. Itu apa, Ya, ya, konfirmasi saja dariku. ya, ya. Thank Oke. you. Nanti coba kita sama-sama lihat ya di Instagramnya ya, Kak Ayu, Kak Dila. Oke, terima kasih untuk pendapat yang super dari Kak Ayu dan Kak Dila. Jadi ternyata kakak-kakak berdua ini tidak tergiring untuk ini ya, dengan pertanyaan yang kayal-mengkayal tadi ya. Wah, super sekali. Nah, kita memang sengaja kayak gitu supaya kakak berdua, kita ingin tahu sih kakak berdua jawabannya kayak apa. Apakah mau dibuat ini uang tunjangannya? Ternyata jawabannya di luar apa ya, perkiraan kita ya, dan itu keren ya. Jadi untuk pengembangan diri, tunjangan profesional untuk pengembangan diri, saya sangat setuju. Oke, kita lanjut karena waktunya sudah Boleh semakin mungkin sebelum next Kak, aku ya. mau pengen sedikit menambahkan Boleh. tentang isu kemarin yang rame itu. Aku sempat ngobrol sama beberapa siswa. Kalau seandainya ada tunjangan yang spesifik, bukan pustakawan tapi lebih ke perpustakaan, menurut kalian yang mau dimasukin ke bagian mana? Eh, Lucunya si anak SMA ini secara spesifik ngomong bahwa kalau bisa tunjangan perpustakaan di sekolah itu disamakan. Saya perpustakaannya bagus, kasihan teman saya yang di sekolah sebelah, kok perpustakaannya gitu ya, kenapa nggak dibuat model tunjangan untuk khusus perpustakaan kayak gitu di sekolah, biar kita tuh sama-sama bagus perpustakaannya, nggak cuman kadang kalau kita ada kegiatan ini mereka sampai ikut dong di sekolahmu pengen gitu, kan juga kasihan ya, maksudnya dalam artian kita sama-sama di wilayah yang sama nih di Kota Malang, tapi di sekolah itu ada, kok di sekolah ini nggak ada, itu kayak kok bisa gitu kan, padahal kayak contoh program P5 yang kita buat seru-seruan, kita belajar praktek langsung dan sebagainya, di akhir memang nggak seru dan sebagainya untuk kita membuat apa, tapi kok di sekolah sebenarnya kok ada ini, kok kita enggak kan, apa ya, membuat rasa iri hati tuh gak bisa bohong, jadi apalagi anak-anak sekolah nih ya, SMA, jadi kayak kok ini gitu, mending anggaran yang ada tunjangan lebih dialokasikan pada pos-pos yang menurut saya lebih tepat, dalam artian tepat itu nggak cuma aturannya dibuat ketat banget biar bisa tepat sasaran, tapi ya benar-benar kami sebagai penerima dananya diberikan akses untuk lebih terbuka untuk bisa membuat kegiatan yang atau pembuatan setiap program itu menjadi lebih layak untuk semua seperti itu. Karena kalau di negeri kan lewatnya dana bos kan cuma sekian persen. Nah itu juga tidak merata menurut saya. Itu sih, jadi nggak cuma sekedar tunjangan untuk kita sebagai pekerjanya, pegawainya, sebagai pelaksana setiap harinya, tapi benar-benar yang uh, di perpustakaannya, di divisinya, di departemen tersebut atau di unit kerjanya itu benar-benar terfasilitasi dari uh, anggaran yang memang sudah diposkan untuk perpustakaan. Iya, oke sih Kak. Cuman kalau menurut saya itu tergantung dengan stakeholdernya nggak sih ya, stakeholder sama pustakawannya. Jadi mungkin ya, mungkin ada beberapa, kita itu enggak semua pustakawan itu ya itu tadi ya, layak gitu ya. Jadi meskipun sudah ada fasilitas, sudah ada anggaran, tetapi kalau kitanya ini nggak bergerak, nggak maju, juga nggak bakalan ini sih, perpustakaannya juga nggak bakalan kelihatan gitu loh. Demikian juga untuk stakeholdernya ya. Sekalipun pustakawannya gerak, eh, inisiatifnya oke, kemudian dananya ada, tetapi kalau stakeholdernya ini nggak open minded, ini dilarang, ini nggak boleh, ini ya, itu juga
Ya, sebenarnya nggak ini sih, nggak bakalan kelihatan gitu loh kerjanya perpustakaan. Jadi mungkin apa ya, kolaborasi gitu ya, kolaborasi. Ya, itu menurut saya sih. Tapi kita nggak usah lebar kemana-mana ya. Kita kan ini soal tunjangan-tunjangan. Kita bicara ngobrol ringan soal tunjangan-tunjangan. Oke, karena waktunya udah semakin mepet ya. Ini udah lebih. Kita ke ini ya, poin terakhir ya, poin terakhir. Eh, saya akan coba sampaikan fakta data gitu ya, yang cukup mengusik dan kita sudah tahu ya di beberapa waktu yang lalu bulan September sesudah hari kunjung perpustakaan itu, hari kunjung nasional perpustakaan itu kan kompas.id itu menyajikan data-data ya, menyajikan data-data. Coba dari kompas.id menegaskan bahwa 41,7% pustakawan di Indonesia itu menerima gaji di bawah 2 juta rupiah. Meskipun jumlah pustakawannya naik ya dari 3.722 orang di tahun 2020 menjadi 5.555 di tahun 2024. Kondisi ini tetap membuat rasio pustakawan sangat timpang. Jadi kalau kita boleh berhitung secara nasional, satu pustakawan itu harus menangani 38 perpustakaan. Itu dihitung secara rata-rata ya. Nah, di tengah beban kerja yang luar biasa itu, ada loh salah satu YouTuber yang menyebutkan bahwa pustakawan itu nanti di tahun 2030 itu sudah tidak ada. Nah, pertanyaan untuk kita semua, dengan kondisi rasio yang timpang dan kesejahteraan yang minim, apakah benar bahwa profesi itu tidak diminati lagi? Dan bagaimana peran kita sebagai pustakawan untuk membuktikan bahwa kita ini adalah pahlawan literasi yang masih relevan di tahun-tahun yang akan datang, termasuk di tahun 2030. Silakan Kak Ayu menyampaikan pendapatnya. Pendapat terkait masih relevansi atau tidak dan apakah akan punah, begitu ya, profesi librarian? Enggak akan punah. Kak, tiba-tiba ke-mute, sorry. Tadi sampai mana Kak terdengarnya? Tadi aku profesi pustakawan enggak akan punah. Ya, aku bilang itu tadi ya, profesi pustakawan nggak akan punah karena dia bertransformasi, dia menjadi, kalau digaungkan menjadi seorang profesional informasi, dia harus menghadapi perubahan itu, seperti yang tadi kita udah obrolkan, bahwa kita, karena gini, librarian itu seperti menyesuaikan fungsi dan bentuknya secara masing-masing. Misalkan Kak Fadilah, beliau sebagai librarian di perpustakaan sekolah. Aku yang pernah di perguruan tinggi, lalu aku memiliki aku memiliki teman-teman sejawat yang mereka itu akhirnya tuh ke sosial Kak ranahnya. Jadi gini, lulusan ilmu perpustakaan, kemudian dia bekerja lama di majalah gitu, sudah puluhan tahun, akhirnya dia keluar, tapi dia mendirikan taman baca. Kita bisa bilang dia rumah baca lah, rumah baca yang dia kelola ketika dia bekerja, tapi ternyata dia lebih memilih untuk dia keluar dari dari pekerjaannya di mana dia mendapatkan penghasilan tiap bulan secara konsisten, tapi dia meninggalkan itu. Dia memilih ada di rumah baca, bisa membersamai anak-anak di sekitarnya, di daerahnya, dan dia berkeliling bersepeda membawa buku. Namanya Edi Dimyatis, Mas Edi Dimyatis, kalau nggak Edi Dimyati ya. Itu. Jadi kenapa aku bilang menyesuaikan fungsi dan bentuknya? Karena ya balik ke dirinya masing-masing, Kak. Tapi kalau kita membicarakan terkait profesi, dia akan jadi profesional informasi yang akan mengarsitek bagaimana itu pengetahuan bisa sampai kepada masyarakat, bisa sampai ke siswa, ke mahasiswa, seperti itu. Dan balik lagi, tetap harus mau jadi pembelajar seumur hidup, Kak. Karena kita pinter sekarang untuk tahu hal ini. Tapi 2 hari kemudian ada
tiba-tiba apa gitu yang baru. AI pun nggak cuma itu aja bisanya, tiba-tiba nambah dia bisa apa lagi kecerdasan buatan itu, dan kita juga harus mengetahui itu untuk bagaimana kita bisa menyampaikan kepada siswa cara menggunakan AI yang benar itu seperti apa, supaya dia juga tetap bisa waras berpikir, memiliki kekritisan gitu loh. Jadi tidak mengandalkan teknologi saja. Jadi librarian harus jadi jembatan yang terus mau jadi belajar, karena dia adalah arsitektur pengetahuan. Ya, gaya namanya bagus kan, tapi ya itu didukung dia harus tetap mau belajar Kak, dan gak akan punah kok Kak, karena informasi semakin banyak, jadi semakin banyak kerjaannya asal kita mau mencoba melihat apa yang bisa dilakukan oleh librarian. Kalau kita menikmati hari-hari yang penting aku bisa makan dan minum dan aku bisa tetap bekerja di kantor, that's it, aku rasa akan punah beneran. Tapi yang punah bukan profesinya, orangnya gitu, dianya yang akan tergerus sama, karena ada orang yang baru terus yang tetap mau belajar, terus belajar gitu. Tapi juga akan bisa membawa profesi juga sih kalau kayak gitu semua yang menjadi librarian kayak gitu. Udah berasa paling benar jadi librarian sih belum ya Kak, tapi aku juga dalam tahap belajar gitu. Tahap belajar dan terus belajar karena nggak ada habisnya. Itu Kak jawabannya. Semoga terjawab ya Kak. Ya, ya, terima kasih. Yang penting kita Mm-mm, belajar ya, belajar. mm-mm, Oke, Kak Dila. Oke, kalau menurut saya sih dalam waktu dekat mungkin tidak, dalam waktu panjang rentang waktu di atas 20 tahun saya tidak tahu. Saya tidak bisa memastikan, tapi yang pasti teknologi yang ada bahwa akan pesawat akan hilang dan sebagainya mungkin tidak akan 100% hilang. Mungkin jumlahnya akan berkurang, masih possible karena sudah dibantukan dengan teknologi dan sebagainya. Makanya ketika kita sebagai pustakawan diharapkan untuk bisa tetap kolaborasi dan memanfaatkan teknologi yang ada. Jadinya biar kita uh, apa ya tetap eksis karena apa ya, human touch itu tidak bisa digantikan dengan teknologi apapun, karena AI pun sampai ada AI for, kalau contoh kita lagi ngerjain apa sesuatu biar itu tidak ke AI banget, itu mereka pakai istilah AI human, biar apapun yang dikerjakan di AI itu lebih terasa lebih manusia. Sedangkan ketika pun sudah dilihat hasilnya, kalau tidak kita apa ya, kalau kita tidak lakukan sentuhan apapun itu juga tetap akan berbeda, karena human touch itu nggak bisa hilang kok. Kalaupun seandainya contoh di teknologi dimanapun, di perusahaan yang katanya oh orangnya sudah sedikit nih karena sudah digantikan teknologi dan sebagainya, tetap tuh buktinya pengontrol utamanya adalah si kita, si manusianya, seperti itu. Kalau hilang dalam waktu di atas 20 tahun sepertinya tidak hilang 100% seperti itu. Dan kalau di sekolah kebetulan saat ini itu eh, semua pendidikan itu kan di jenjang pendidikan apapun, kalau kita di SMA kan nanti akan di universitas dan sebagainya. Kalau di mungkin bisa dikoreksi nanti, kurikulum IB itu ada namanya Guideline for School Library. Jadi di mana ketika kita diatur secara jelas seperti itu, otomatis berarti kita sebagai pelaksana di instansinya masing-masing itu kan sudah ada harapannya nanti gini gini gini. Kalau seandainya akan hilang, siapa yang akan melaksanakan pelaksananya setiap hari itu kan tidak mungkin menurut saya, karena siswa nanti, karena kebetulan saya di sekolah, siswa nanti ke perguruan tinggi dan sebagainya itu ya mau nggak mau komunikasi daily-nya bersama kita, apalagi nanti kalau udah di perguruan tinggi, kalau mereka full hanya mengedepankan teknologi, tidak berkomunikasi dengan orang manusia, berarti kan dia kehilangan apa ya, esensi sebagai manusia untuk bisa bersosial. Berarti itu sebenarnya. Oke, terima kasih untuk kedua pandangan dari Kak Ayu dan Kak Dila tentang masa depan profesi pustakawan. Ya, kita mungkin saat ini kita kan usia kita mungkin tidak sampai nanti, sorry sorry, maaf ya, bukannya tidak sampai, maksudnya saat ini sih kita masih ini sih masih dibutuhkan begitu ya, tetapi kita tidak bisa meraba kemungkinan di
2030 dan seterusnya gitu ya. Tetapi yang jelas kita tetap optimis ya kakak-kakak, dan kita tetap menyuarakan, mengusahakan apa yang bisa kita tampilkan, kegiatan-kegiatan kita, dan juga kepada apa ini teman-teman selanjutnya kita ya, adik-adik kita gitu, supaya tidak takut terhadap profesi pustakawan ya, karena mungkin merasa tidak apa ya, tidak menjanjikan gitu ya, profesi yang kurang menjanjikan. Itu mungkin pengetahuannya aja yang kurang. Makanya kita yang sudah paham itu, mari kita menyuarakan dengan cara kita masing-masing. Yuk kita apa ya, kita giat gitu ya di media sosial, menyuarakan kegiatan-kegiatan kita biar dilihat orang, biar dilihat. Jadi itu adalah bukti kita eksistensi kita. Oke, luar biasa diskusi kita pagi ini ya, Kak, bersama Kak Ayu dan Kak Dila. Nah, eh, poin ya, poin poin kita, obrolan kita hari ini adalah pustakawan harus bersuara dan membuktikan relevansi, karena data menunjukkan kita adalah penjaga literasi yang vital ya. Meskipun masih banyak yang berjuang dengan gaji di bawah 2 juta dan beban kerja yang berat. Tetapi saya ingin menambahkan satu quotes ya, do your first before claiming your right. Jadi tunjukkan kerjanya kita itu apa, gitu. Baru kita menanyakan hak-hak kita, bukan menuntut ya, tetapi menanyakan. Itu ya dari saya. Terima kasih untuk Kak Ayu dari Librarian on Stage, dan juga Kak Dila dari Pustakawan SMP SMA atas waktu dan pandangannya yang sangat mencerahkan. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Sohib Apisi yang sudah setia mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like dan share, dan sampaikan suara kalian. Suarakan pentingnya profesi pustakawan. Saya Siska, pamit undur diri. Sampai jumpa di Apisi Lip Talk edisi yang ketiga. Terima kasih. Dadah.